Salam sahabat Join Secangkir Kopi. Perkenalkan, nama saya Irwan Joko Susantyo, jenis usaha rumah roastery kopi. Background saya adalah saya pegawai BUMN yang bekerja di jasa penerbangan, dan kebetulan saya hobi dalam masalah kopi, sehingga saya mendalami kopi lebih detail lagi agar apa yang saya pelajari bisa bermanfaat buat orang banyak. Mengapa usaha ini menjadi pilihan? Dengan hobi bisa menghasilkan atau bisa memotivasi orang lain atau kawan-kawan atau sahabat kopi lain yang menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang memang terimbas seperti saat ini, yang mana seluruh dunia mengalami pandemik COVID, sehingga banyak jenis usaha yang anjlok atau tutup, gulung tikar dan sebagainya, sehingga kopi menjadi salah satu produk yang bisa dijual untuk semua kalangan, sehingga kemungkinan untuk berusaha atau menjadikan sumber penghasilan bagi mereka yang memang terimbas seperti saat ini. Sahabat Join Secangkir Kopi, kita melanjutkan mengenai berapa sih modal usaha kopi. Tapi terutama bagi modal usaha kopi adalah kemauan dan tekad yang kuat, sehingga usaha tersebut bisa berkembang sesuai apa keinginan kita. Tentunya kita harus banyak belajar dari banyak orang-orang yang berpengalaman, dan kita bisa juga lihat atau belajar secara otodidak, karena di sekarang ini teknologi sudah sangat maju, sehingga sumber informasi kita bisa dapatkan di media online. Nah, kita bisa belajar, seperti saya pun melakukan hal yang sama. Karena saya awalnya adalah hobi, maka saya coba untuk belajar secara detail apa sih sebetulnya kopi. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai berapa sih permodalan untuk paling murah untuk kita berdagang kopi atau berusaha kopi. Contoh di sini kita bisa menggunakan alat-alat manual yang harganya lebih terjangkau bagi pemula, dan tentunya caranya pun lebih praktis, tidak perlu terlalu rumit untuk mengoperasikan atau menggunakan alat tersebut. Mengenai pengetahuan bagaimana membuatnya, tentunya sekarang sudah banyak di konten-konten YouTube yang bisa dipelajari tentang bagaimana penggunaan daripada manual brew, atau dikatakan seperti ini, mocha pot, yang kapasitasnya bisa digunakan atau menghasilkan untuk 4 cangkir kopi. Caranya mudah, dengan modal kompor kecil bisa digunakan untuk membuat kopi, 4 cangkir kopi. Lalu seperti Vietnam Drip, alat ini juga cukup murah, harganya di bawah 100.000, tapi tentunya tergantung kualitas bahannya. Bahannya bisa digunakan bermacam-macam, ada yang stainless atau ada yang jenis lain, mungkin lebih murah dan juga bisa lebih mahal sedikit. Lalu di sini juga ada jenis V60 yang terbuat dari stainless, yang harganya juga cukup murah, berkisaran di bawah 100.000.
atau agak lebih mahal sedikit, tapi tentunya tergantung dari kualitas lagi kembali atau selera orang atau style orang menjual kopi ini macam-macam. Ada yang ingin alatnya terlihat bagus atau seperti custom gitu kan, banyak jenis-jenis alat kopi yang custom yang bisa digunakan. Ini cukup murah, dilapisi dengan kertas penyaring gitu. Dan juga beberapa tempat untuk kopinya sendiri setelah di roasting ditempatkan toples yang kedap udara agar kualitas biji kopi itu lebih awet dan lebih lama, sehingga tidak mengakibatkan kontaminasi bau-bau yang kurang enak, atau kopi akan menjadi lebih cepat basi atau tidak enak dihidangkan pada saat dijual. Nah, seperti ini juga ada satu alat namanya French press. Ini juga digunakan manual, hanya dengan gilingan kasar atau jenisnya coarse ya. Itu tinggal dituangkan air panas, lalu diproses, didiamkan beberapa saat, lalu ditekan ke bawah dari bubuk kopi tersebut sehingga kopi tersebut yang bersih bisa di atas tersaring lalu disajikan. Harga ini juga cukup murah. Nah, mocha pot sendiri juga ada pula yang kecil yang untuk single, jenisnya seperti ini, harganya cukup murah. Ya kurang lebih secara keseluruhan alat-alat tersebut mungkin hanya berkisar sekitar dengan modal 500.000 juga sudah bisa dijalankan gitu. Selebihnya mungkin yang agak sedikit mahal adalah penggiling, tapi juga penggiling kopi itu ada yang manual dan ada juga yang elektrik. Kalau kita mau lebih efisien ya kita pakai yang manual. Kalau memang pasar kita atau market kita sudah cukup besar, tentunya dengan menggiling dengan tangan tidak cukup praktis karena membutuhkan waktu. Kalau dengan mesin tentunya lebih cepat untuk dari segi pelayanan. Nah, setelah saya pelajari dan saya hitung-hitung tentang berapa sih modal setelah usaha kita sudah mulai maju, tentunya kita memerlukan alat-alat yang lebih baik atau yang lebih canggih sehingga mempermudah pekerjaan kita. Tentunya jenisnya alat-alat yang memang membutuhkan listrik ya, atau alat yang berhubungan dengan listrik. Alat kopi contohnya seperti mesin espresso itu yang harganya bisa dari mulai di bawah 1 juta sampai di atas 1 juta. Dan tentunya ada juga yang lebih mahal sampai harganya sampai ratusan juta. Tapi bagi yang baru mulai, saya rasa bisa belajar dari harga yang murah dulu sehingga kita bisa mengenal bagaimana cara memproses kopi tersebut. Seperti ini espresso, seperti saya ini punya mesin grinder. Ini cukup lumayan harganya. Sekitar dulu pertama kali keluar sekitar antara 20 sampai 30 juta. Kapasitasnya 1,5 kg untuk menggrinder. Dan alatnya cukup bagus. Mereknya Fiorenzato, buatan Itali. Bisa digunakan untuk menggiling secara baik sehingga bisa menghasilkan aroma yang cukup baik dibandingkan dengan yang manual ya. Karena dia lebih sempurna hasil grindernya. Lalu ada beberapa alat, tapi saya juga untuk merosting sendiri saya masih menggunakan alat manual stainless yang produk dalam negeri yang kita bisa gunakan bagi pemula seperti saya. Tapi alhamdulillah hasilnya bisa bersaing dengan yang menggunakan mesin, tapi harganya cukup relatif terjangkau.
Hambatan usaha itu sebetulnya memang di mana-mana atau jenis usaha apapun pasti ada hambatan. Baik dari distribusi, informasi maupun bagaimana cara mempromosikan satu produk. Dalam hal ini hambatan yang terjadi di usaha kopi itu rata-rata karena memang dalam kondisi seperti ini atau mungkin daerahnya kurang strategis atau memang wilayah tersebut masyarakatnya kurang menggemari kopi. Kalau untuk daerah-daerah yang lebih strategis seperti mereka yang memang hobi atau seperti sosialita itu tempat kumpul-kumpul di mall itu mungkin marketnya akan lebih bagus atau tempat-tempat strategis lainnya. Tapi kadang-kadang di tempat terpencil pun bisa menjadi tren untuk minum kopi apabila suasana tempat tersebut dibuat seperti sekarang ini banyak tempat-tempat usaha yang berbau-bau seperti nature lah, semacam alam terbuka atau warung-warung kecil-kecil saung yang seperti di wilayah BSD ataupun wilayah Parung dan sekitarnya ada juga. Itu cukup menarik sebetulnya, tapi tentunya modal investasinya akan cukup besar karena pasti kalau kita tidak punya modal yang besar otomatis kita akan sewa. Nah, sewa pun tinggal tergantung daerahnya. Kalau memang daerahnya cukup strategis, tentunya dengan modal yang cukup besar kita mengeluarkan kosnya ya. Itu salah satunya. Kedua, kita promosinya. Promosi macam-macam. Ada yang melalui online, ada yang melalui media lainnya ataupun dari kalayak kawan-kawan atau rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan sesama penikmat kopi. Kita bisa lakukan hal kayak gitu. Dan sekarang ini sedang tren masalah promosi by online. Dalam artian kita membuat satu promosi yang murah tapi bisa mengedukasi atau bisa memberikan informasi sebanyak mungkin kepada para penikmat kopi atau penyuka kopi bahwa kita memiliki satu produk yang bisa dijual di suatu daerah, terutama daerah di mana kita bisa berjualan. Nah, itu pula hambatannya banyak, yang lainnya intinya mengenai permodalan juga, lalu persaingan yang cukup ketat karena sekarang ini banyak pelaku usaha kopi yang sudah buka di pinggir-pinggir jalan dan harganya pun akan relatif lebih murah. Tapi tentunya bagi orang-orang pecinta, khususnya pecinta kopi dan penikmat kopi yang terbiasa dengan kopi yang cukup punya kualitas, tentunya akan memilih tempat yang memang lebih bersih, lebih higienis dan situasinya cozy atau bahasa sekarang tuh cozy ya, atau lebih nyaman untuk menikmati kopi tersebut. Lalu mengenai masalah permodalan, tentunya salah satu yang bisa menunjang dalam artian pelaku-pelaku usaha seperti UMKM dan sebagainya, itu tentunya pemerintah juga ada andil untuk bisa memajukan pengusaha-pengusaha atau pengusaha kopi pemula lah, atau pengusaha kecil yang bisa meningkatkan perekonomian di bawah sehingga perekonomian mikro ini bisa berkembang sehingga mengurangi untuk pengangguran pada saat ini.
Cuma kendalanya sekarang adalah masalah birokrasi. Birokrasi itu apabila ingin menjadi anggota UMKM atau mendapatkan bantuan dari pemerintah itu harus melakukan beberapa prosedur yang memang sudah menjadi ketetapan atau peraturan pemerintah. Nah, kebanyakan orang-orang pemula ini atau orang-orang di daerah-daerah ini kurang memahami mengenai pengetahuan tentang bagaimana administrasi yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan, maksud saya, untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan dengan kemarin Bapak Presiden sudah menjelaskan tentang yang akan diberikan subsidi untuk para pelaku UMKM bisa menjadi atau bisa menjadikan modal untuk pengusaha-pengusaha kecil ini di bidang usahanya masing-masing, termasuk kopi yang tidak juga harus memerlukan modal yang besar. Kita bisa mulai dari yang kecil sehingga sambil belajar, sambil menimbang pengalaman, kita bisa berkembang bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara promosi, dan bagaimana cara membuat kopi yang enak untuk para pecinta dan penikmat kopi. Dan kita juga dituntut harus lebih inovasi agar hambatan tersebut, kita bisa mengurangi hambatan-hambatan yang ada tersebut, selain dari bagaimana memasarkan kopi tersebut. Itu adalah salah satu solusinya, sehingga mudah-mudahan kawan-kawan sahabat Join Secangkir Kopi lebih bisa meningkatkan inovasi dalam hal perkopian, memberikan satu edukasi sesama atau kepada pengusaha-pengusaha pemula atau pelaku-pelaku pemula dari usaha kopi, sehingga mereka bisa teredukasi dan terinspirasi dengan mereka-mereka yang sudah berpengalaman di bidang kopi. Oke, rekan-rekan sahabat Join Secangkir Kopi, dalam hal berusaha kopi sebaiknya kita tetap semangat, tetap berusaha terus, jangan putus asa. Banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju Monas ya. Kita bisa berusaha di mana saja, karena kopi itu sifatnya fleksibel. Bisa di pinggir jalan, bisa di ruko, atau bisa juga di mall. Intinya tergantung daripada kantong atau kekuatan modal masing-masing. Tapi tetap semangat, walaupun keadaan kondisi seperti ini, tetap semangat, tetap inovasi, tetap bertekad untuk lebih maju lagi, agar apa yang kita cita-citakan selama ini bisa tercapai dan juga bermanfaat buat orang banyak. Oke, terima kasih. Selamat berusaha.